Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Adik-adik, sudah siap belum untuk sekolah Minggu? Kalau sudah siap, mana semangatnya? Yeay! Senyumnya mana? Iya. Nah, adik-adik masih pada belajar di rumah, sekolah di rumah, dan ibadah di rumah kan? Nah, kalau ibadah di rumah, kita di rumah gitu ngapain sih Kak? Biasanya sih kita harus menjaga kesehatan ya Kak Melani. Kita harus tetap pakai face shield, masker, cuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak supaya kita tetap sehat, terbebas dari virus. Dan jangan lupa jaga kebersihan dan makan makanan yang sehat ya adik-adik. Iya, betul. Adik-adik, oke, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, saat ini Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sangat gembira. Kita memuji Tuhan dari halo, hello, hola. Dan kakak-kakak tidak terasa ya, sudah seminggu kita lewati bersama. Iya, mungkin ada susah, suka atau duka yang kita lewati. Betul banget Kak. Kakak Melani banyak melakukan kesalahan. Iya, kadang-kadang kita tanpa kita sadari kita bikin orang tua kita sedih, kakak dan adik kita sedih. Bahkan juga melukai hati Tuhan. Iya, tapi jangan khawatir kakak-kakak, jangan khawatir adik-adik di rumah. Tuhan pasti akan menolong kita, mengampuni kita. Kalau kita selalu minta tolong, minta ampun kepada Tuhan. Adik-adik, ayo mari kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, ada berita sukacita dari Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 8. Apa bacanya kakak Melani? Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi nih. Dari kasih itu memaafkan. Ayo semuanya kita berdiri, kita memuji Tuhan. Bukan hanya 3 kali berbunyi, sungguh
sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Adik-adik yang kekasih, kita akan bermazmur lagi sama Tuhan yang terambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Rifka. Nah, adik-adik sebelumnya kita akan berdoa oleh Kakak Rifka. Ya adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah pimpin ibadah kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkati kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Karista yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau kuasai dengan Roh-Mu Tuhan, agar dia dapat memberitakan firman-Mu hanya seturut dan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Salam adik-adik, apa kabarnya? Pasti selalu sehat dan ceria. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya, Kak Rifka mau tanya nih, ini gambar apa yo? Ada yang tahu? Iya, ini gambar mulut. Gambar mulutnya siapa ini ya? Nggak tahu, Kak Rifka juga. Ini gambar mulut, Kak Rifka ambil dari Google. Ya, ini gambar mulut. Apa hubungannya ya cerita hari ini sama gambar mulut ini? Mau tahu? Atau mau tahu banget? Mau tahu banget dong, kalau mau dengar firman Tuhan itu kita harus mau tahu banget. Nah, sekarang Kak Rifka mau mulai ya. Apa hubungannya mulut sama cerita kita hari ini? Di suatu kerajaan Moab ya namanya. Kerajaan Moab ini mereka lagi sedang ketakutan. Bangsanya, rakyatnya, serta rajanya itu lagi ketakutan adik-adik. Nah, ini ya, Raja Moab. Namanya Raja Balak. Raja Balak ini sama rakyatnya, mereka lagi sangat ketakutan. Karena apa? Ternyata ya adik-adik, bangsa Israel yang sedang melakukan perjalanan ke tanah Kanaan, mereka sudah berkemah di daerah Moab. Wow, nih jumlahnya banyak banget. Mereka udah berkemah di dekat kerajaan Moab. Makanya Raja Moab, dia sangat ketakutan. Takut kalau bangsa Israel akan menyerang mereka, sehingga mereka akan dikalahkan. Akhirnya ya, Raja Balak, dia berpikir, aduh gimana ya supaya bangsa Israel aku bisa kalahkan. Lalu dia teringat seorang namanya Bileam. Bileam ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia selalu mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Bileam ini suka mengucapkan hal-hal yang pasti akan terwujud. Lalu Raja Balak berpikir, aku akan memanggil dia supaya Bileam ini bisa mengucapkan kutuk kepada bangsa Israel sehingga bangsa Israel dikalahkan. Lalu Raja Balak, adik-adik, Raja Balak dia memanggil pegawai-pegawainya ya, anak buahnya. Dia memanggil, pegawai-pegawai sini,
aku mau menyuruh kalian untuk memanggil Bileam. Tolong panggil dia ya. Aku akan memberikan dia uang yang banyak jika dia mau datang ke sini dan mengutuk serta mengatakan hal-hal yang jelek tentang bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dapat dikalahkan. Akhirnya para pegawainya pergi menjemput Bileam. Mereka membawa uang yang banyak. Sesampainya di rumah Bileam, mereka sampai nih di rumah Bileam. Nah, pegawai-pegawai Raja Balak dia sampai di rumah Bileam. Mereka mengatakan apa yang dikatakan Raja Balak, bahwa dia mau dijemput untuk mengutuk bangsa Israel sehingga bangsa Israel kalah. Tapi Bileam mau nggak ya? Lalu dia pun minta petunjuk sama Tuhan. Bileam minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, aku diajak nih ke Moab untuk mengutuk bangsa Israel. Lalu Tuhan mengizinkan nggak? Akhirnya Tuhan mengatakan kepada Bileam bahwa jangan mengikuti pegawai-pegawai Raja Balak. Akhirnya pegawai-pegawai Raja Balak pulang lagi melapor kepada Raja Balak bahwa Bileamnya tidak mau. Lalu Raja Balak pun memanggil banyak lagi pegawai-pegawainya, anak buahnya. Dia panggil lagi. Dia suruh bawa uang yang banyak untuk menemui Bileam. Akhirnya mereka jalan lagi ke rumah Bileam. Sampai di rumah Bileam, mereka bilang lagi apa yang dibilang Raja Balak. Akhirnya Bileam minta petunjuk lagi kepada Tuhan. Tuhan akhirnya membolehkan Bileam mengikuti pegawai-pegawai Raja Balak. Tapi dengan syarat Bileam harus mengucapkan apa yang Tuhan mau. Akhirnya Bileam serta pegawai Raja Balak pergi ke Moab. Sampai di Moab, Raja Balak lalu bilang pada Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Nah, Bileam pun dan Raja Balak pergi pertama mereka pergi ke Bukit Baal. Di situ Bileam disuruh mengutuk bangsa Israel. Akhirnya kata Bileam, ya udah bikin 7 mezbah, ditaruh 7 lembu jantan dan 7 domba jantan. Lalu dibuatlah seperti itu. Lalu akhirnya Bileam minta petunjuk sama Tuhan. Tetapi ketika dia minta petunjuk sama Tuhan, apa yang Tuhan mau dikatakan kepada Bileam itu adalah hal-hal yang harus dikatakan oleh Bileam kepada bangsa Israel. Akhirnya Bileam pun mengatakan apa yang Tuhan perintahkan dan taruh di mulutnya untuk mengatakan kepada bangsa Israel. Ternyata yang dikatakan oleh Bileam, sanjaknya itu berisi berkat-berkat kepada bangsa Israel. Berisi kata-kata yang baik untuk bangsa Israel. Hah? Kok berisi kata-kata yang baik ya, kata Raja Balak. Raja Balak, kok dia tegur akhirnya si Bileam. Bileam, kamu kan aku suruh nyumpahin, suruh kutuk bangsa Israel. Kok kamu malah memberi berkat? Kata Bileam, apa yang Tuhan perintahkan kepada mulutku, itu yang aku ucapkan. Akhirnya Raja Moab dan Bileam pergi lagi ke Gunung Pisgah. Di sana pun dibangun lagi 7 mezbah. Raja Balak pun menyuruh Bileam untuk kembali mengutuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan kembali mengatakan hal-hal yang baik untuk bangsa Israel, dan Bileam pun mengatakan berkat kembali kepada bangsa Israel. Lalu Raja Balak marah lagi. Kamu kan aku suruh mengutuk, kamu kok malah memberkati? Akhirnya si Raja Balak mengajak kembali Bileam ke puncak Gunung Peor. Karena
Raja Balak berpikir, kalau udah 3 kali nih, pasti si Bileam mau mengutuk bangsa Israel. Tetapi Bileam dihinggapi oleh roh Tuhan, dia dihinggapi oleh hikmat dari Tuhan, dia kembali mengucapkan sanjak yang berisi berkat-berkat kepada bangsa Israel. Akhirnya Raja Balak pun marah ya, dia marah. Bileam, aku kan suruh kamu untuk mengutuk bangsa Israel, kenapa kamu masih tetap aja memberkati? Lalu kata Bileam kembali, apa yang Tuhan taruh di mulutku, apa yang Tuhan perintahkan untuk mulutku ucapkan, itu yang akan aku ucapkan. Akhirnya Raja Balak kesel ya dia ya. Yaudah, kamu pulang aja. Aku kesel, aku marah. Akhirnya Bileam pun pulang. Raja Balak pun kembali ke kerajaannya. Nah, adik-adik, begitu juga kita ya adik-adik. Tuhan tuh senang jika Bileam menyampaikan hal yang baik kepada bangsa Israel. Tuhan yang memberi kekuatan dan membuat Bileam berani menolak keinginan Raja Balak. Tuhan yang membuat mulut Bileam selalu mampu mengucapkan hal-hal baik untuk orang Israel. Bileam tidak takut karena Tuhan yang memberikan setiap kata-kata yang akan diucapkan. Tuhan memberikan kekuatan kepada Bileam untuk berkata benar, untuk berkata yang baik. Untuk itu, Tuhan juga akan selalu memberikan kekuatan kepada kita, adik-adik semuanya, untuk selalu mengucapkan kata-kata yang benar dan baik. Nah, karena Tuhan senang kita mengatakan hal-hal yang baik, Tuhan senang mulut kita dipakai untuk apa? Berdoa dan bernyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur, terus mengucapkan hal-hal yang baik, bukan yang kebun binatang ya. Terus mengatakan hal-hal yang benar, tidak berbohong. Nah, kalau kita sudah melakukan mulut kita nih sudah melakukan apa yang Tuhan senang, pasti Tuhan juga akan selalu memberkati kita. Jadi, adik-adik, supaya Tuhan selalu senang, pakailah mulut kita untuk apa? Berdoa, bernyanyi, membaca firman Tuhan, mengucap syukur, mengucapkan hal-hal baik, mengucapkan hal-hal yang benar dan tidak berbohong. Demikian firman Tuhan kita pada pagi ini. Itu firman Tuhannya kita ambil dari Bilangan 22 ayat 1 sampai Bilangan 24 ayat 25. Adik-adik, boleh minta mamanya nanti baca di rumah. Tapi untuk hari ini kita akan membaca hanya dari Bilangan 23 ayat 25 sampai 26. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-sekali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-sekali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita agar selalu dapat mengucapkan hal-hal yang baik dan benar, dan memberkati kita untuk selalu berterima kasih, selalu meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan kembali lagu Hidung Ceria 278, Hati-hati Tanganku. Bangkit berdiri adik-adik.
dalam persembahan ini ada nats pengiringnya, yaitu diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Kak Mary, persembahannya dikumpulin di orang tuanya dulu ya? Oh iya. Nanti kalau orang tuanya ke gereja, baru dikumpulin sama kakak-kakaknya. Oke. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita nyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Angkat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau masih membolehkan kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan agar mulut kami mengatakan hanya hal-hal yang baik, hanya mengatakan hal-hal yang benar Tuhan. Berkati Tuhan kami Tuhan dalam melakukannya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami pada hari ini. Berkati persembahan kami Tuhan, agar dapat dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi yang masih sisa pada orang tua kami, kiranya Tuhan berkati sumbernya, dan yang masih sisa agar dapat kami gunakan dalam kehidupan kami yang Kau terencanakan buat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan pada saat ini bagi adik-adik kami yang saat ini sedang bersekolah minggu Tuhan dari rumah. Kiranya Tuhan berkati pendidikan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati Tuhan dalam sekolah online mereka, agar Tuhan setiap apa yang mereka lakukan, kiranya Tuhan berkati agar semuanya itu Tuhan mereka lakukan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan setahun kembali umur mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan bagi adik-adik kami, teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan mau datang memberi kekuatan dan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan bagi mama dan papa kami, bagi kakek nenek kami, om tante kami, orang tua kami yang merawat kami. Semuanya Tuhan kiranya Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam didik dan merawat kami, agar mereka mendidik dan merawat kami hanya seturut dan kehendak-Mu. Berkati Tuhan kami sebagai pembimbing pelayan-Mu Tuhan, berikan kami ketekunan Tuhan dalam melayani Engkau, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, yang sedang Tuhan ada wabah Corona, kiranya Tuhan memberkati agar penyebaran virus Corona ini Tuhan tidak berlangsung secara cepat Tuhan, dan Tuhan kiranya Tuhan mau pulihkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni salah dosa kami, dengarlah seru sembahyang kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan hingga sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu dari lagu Bapa Antarlah Kami. Adik-adik yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu Betapa Ku Bangga. Bangkit berdiri adik-adik. Adik-adik yang kekasih, ibadah kita sudah selesai hari ini. Tetap jaga kesehatan ya kakak-kakak. Dengan cara rajin mencuci tangan